Sebelum mulai ngaji, marilah pertama kali kita haturkan qiraatul Fatihah awalan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 7. Umma ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa hadrati khulafa rasyidin al-arba'ah Sayyidina Abi Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa hadrati jami' ashabin nabi tabi'in ila yaumiddin khususan la hadratil a'immah al-arba'ah imamuna Abi Hanifah wa imamuna Malik wa imamuna Syafi' wa imamuna Ahmad ibn Hanbal thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadrati sultanil ulama, ada sultan aulia, ada sultanul ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa hadratil qutbir rabbani wal ghusmatani Syekh Abi Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihim wa furuhim wa man intama ilaihim wa hadrati awliyai ta'ala fi Nusantara khususan hadrati Syekh Sayyid Gunung Jati wa jami'i arwah ikhwanihim minal awliya'i ta'ala atisi bi Jawa hadrati awliya'i ta'ala al-mukin fi hadil qaryah khususan muallifi hadal kitab Tajil Arus atau ila Iskandari qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furuhi, kemudian ahli kubur kita dari bapak ibu, dari mertua bapak ibu, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, para pahlawan kita, wa ila hadrati amwatil muslimin milladun adam ila salam ila yaumina hadza syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatu tulil umuri utawi iki iku bab halaman 7 Pak tengah utawi iki iku bab nerangken tentang hakikat panjang usia, hakikatnya berarti kebalikan hakikat itu ya majasnya. Man qoroba faragha umrihi, man utawi barang siapa saja iku qoroba telah mendekati sapa man faragha umrihi ing selesai rampung atau selesai usiane man, maksudnya mendekati usia kita berjumpa dengan Allah ya genep 10 lebih bonus. Wa yuridu lan hoyong sapa man ayyastadrika ing yen to mendapatkan menemukan sapa man yang usianya sudah di usia senja tadi mendapatkan ma ing sesuatu fatahu kang kehilangan kesempatan sapa man ing ma. Caranya kumaha kalau sudah di usia senja kita pengen mengejar ketertinggalan kita fal yadhkur, maka seharusnya zikir sapa man bil adhkari dengan berbagai zikir al jamiati kang mengakomodir. Ya, maksudnya baca sekali tapi fadilahnya banyak. Kayak orang baca qul huwallah 3 kali. Makanya suatu ketika Rasul Sayyidah Aisyah, kamu jangan tidur kalau sebelum khatam Al-Quran.
kamu jangan tidur kalau sebelum mendapatkan ridho dari semua umat Islam. Kamu jangan tidur sebelum kamu itu didoakan oleh para nabi. Ternyata ya itu. Ditanyain, enggak mungkin ya Rasul. Akhirnya dikasih tahu. Bacalah Qulullah 3 kali, baca sholawat, kemudian Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Berarti kita diridhoin. Baru tidur. Nah ini namanya al-adhkar al-jami'ah. Zikir yang mengakomodir tapi enggak berat, tapi faedahnya luar biasa. Fa'innahu mongkostune man iku idza fa'ala ketika berbuat atau melaksanakan sopoman dzalika ing eta-eta al-adzkar, dzikrul adzkar al-jami'ah, zikir yang mengakomodir semua zikir, cara mongko menjadi opo al-umuru usia al-qasiru kang pendek jadi iku tawilan panjang. Ini hakikatnya, bukan panjang 1000 tahun misalkan atau 500 tahun. Ya, ini hakikat usia panjang itu kayak begini. Ya. Kakaulihi kaya dawi kaya ucapan iman subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini kalimah tasbih ini, ya, kata Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Ini ringan sekali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, kita yang harus mengucapkan ini, terutama kayak saya yang usia 40-50 tahun ke atas. Subhanallah kelan maha suci Allah al-azimi kang agung wa bihamdihi lan kelawan muji Allah adada khalqih kelawan bilangan makhluk Allah. Loh, kita ngocok wa bihamdi adada khalqih berarti kita baca alhamdulillah ngikutin orang yang semua pada zikir. Ini kan namanya jami'ul adhkar. Ya. Wa ridha nafsih lan ridha zat Allah. Wa zinata arsih lan timbangan singgasana Allah. Wa midada kalimatihi lan mangsi piro-piro kalimah Allah. Nah ini kalau saya ngaji Gus Baha, yang ngaji online ya. Ini memang sering beliau mengatakan ini. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Nah ini fadilahnya banyak sekali para bapak, para ibu. Ini ada ibunya sekarang ya, enak jadi. Wa kadzalika lan sepertos eta-eta. Zikir al-jami'ah. Ma fatahu falyadkur bil adzkar al-jami'ah. Seperti eta-eta orang yang kehilangan kesempatan waktunya karena usianya sudah senja harus zikir yang mengakomodir semua fadilah tadi. Man utawi uwong fatahu kang kehilangan kesempatan ing man apa kasratus siyami banyaknya puasa wal qiyami lan mendirikan salat malam. Harus apa? Ayyastagila ing yen to sibuk ya. Sapa man nafsahu ing dirine man bisolati kelawan membaca sholawat ala Rasulillah ing atase Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaka mongkostune ente kula fa'alta lamun berbuat ente fi jami'i umurika ing dalam kabeh usiamu kulla ta'atin ing setiap taat tsumma shalla kemudian baca sholawat masih ngasih bukan baca Tsumma sholla kemudian ngasih rahmat takdim sapa Allah alaika kepada ente ngasihnya sholatan kelawan rahmat takdim wahidatan kang satu rojahat mongko menjadi unggul menjadi hebat menjadi naik opo tilkas sholatu eta rahmat takdim al wahidatu kang satu
ala kulli ma mengalahkan kabeh perkara amil tahu kang telah melaksanakan sira ing ma fi umurika ing dalam usia ente kullihi ya kabeh umrik min jami'it ta'at bayanya ma amil tahu min jami'it ta'ati bayanya saking kabeh pira-pira ta'at li'annaka kronos tune ente kudu sholli baca sholawat ente ala qadri wus'ika ngatasi kadar sekemampuan ente wa huwa halite Gusti Allah iku yusolli ngasih rahmat takzim sapa wa ala hasabi rububiyatihi ing ngatasi memperhitungkan sifat Rabb atau sifat ketuhanannya Allah. Jadi begitu juga umur kita senja, mau mengejar ketertinggalan nggak mungkin. Bahkan di awal itu kita pernah disampaikan, diingatkan oleh Syekh Athaillah, sebenarnya usia kita ini bukan usia dari nol. Usia kita ini usia dari mana kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah baru 17 tahun, ya ini berarti ya mulainya dari situ, ini hakikat ya. Usia sejatinya itu yang kita gunakan. Kalau hari ini baru mengenal Allah, ya harus ngejar ketertinggalan, banyak-banyaklah baca tasbih tadi. Subhanallah wal azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Mangga nanti diperbanyak bacaan ini ya. Biasakan aja nanti kalau Ya. Nah, begitu juga kata Syekh Athaillah ya, wa kadzalika man fatau, kita ini mungkin dulu banyak puasa tapi puasanya tepara ruku. Ya. Ya. Atau mungkin berkumur lumayan, ya, seping, tenggorokannya bisa basuh, kan? Ini kan subhat, ya. Kita ini kehilangan kesempatan, nggak banyak puasa, nggak bisa qiyamul lail. Ya yashghila nafsahu bisolati 'alan nabi. Sibukkan diri kita dengan memperbanyak bacaan sholawat. Yang paling ringan sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ringan. Ya. Nah, ini kita sibukkan diri kita dengan cara memperbanyak baca sholawat. Fa'inna kalau fa'alta, kalau kamu itu kok banyak dalam waktumu baca itu, kebetulan kok nepain Allah ngasih rahmat. Ya, sholla alaika Allah tadi, sholatan wahidatan. Ya, satu sholawat dari Allah itu kok nyocokin. Rojahat ya, bisa ngungkulin semua perbuatan kita. Amil taufi umurika kulli min jami'it ta'at. Jadi kita misalkan pas makanya kalau baca sholawat itu harus hudurul qalbi. Zikir itu harus hadir hatinya. Ini kalau nyocokin, ya dikasih Allah kita baca ribuan, mungkin yang nyangkut satu kan alhamdulillah. Itu sudah rojahat ala jami'i ta'atina. Loh, itu sudah ngunggulin ya ini. Ini kan di sini disebutkan ya fi umurika kullihi min jami'i ta'at. Kalau nyocokin, Mbak. Ya, kalau nyocokin ya susahnya kan begitu. Kadang-kala kita istighfar, pikirnya entah kemana, lagi sholat juga pikirannya kemana, ini yang susah itu kan ya. Artinya sholat kita ini harus segenap dohiron wa batinan. Makanya ulama-ulama dahulu ada yang mengatakan ketika sholat itu ya mati sajeruning urip, mati dalam keadaan hidup. Kita kan sholat kan susah. Ini kalau seandainya pas nyocokin bacaan syahadat kita, sholawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini rojahat ya. Ala kulli ma'amil taufi umurika kulli min jami'it ta'at. Inilah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadza utawi ini ya. Ini apa? Rojahat tadi tilkas salat al-wahidah ila akhirih ini idza kanat iku idza kanat nalikane ana apa sholawat dari Allah iku sholatan sholawat
rahmat ta'zim wahidatan kang satu. Ini satu saja sudah rojahat, mengungguli semua ketaatan kita. Fakaifa mongko sepertos kumaha idza shalla nalikane paring rahmat ta'zim sapa Allah alaika kepada ente asron ing 10. Dikasih satu saja sudah menu-menuhin. Apalagi kalau dikasih 10 bikulli sholatin dengan setiap sholawat yang kita baca misalkan. Kama seperti keterangan ja'a kang dongkap apa ma fil hadis ing dalam hadis as-sahih kang sahih yaitu fama ahsanal aisyu idza ata'tallaha fihi bi dzikrillah awis salati ala rasulillah. Fama ahsanal ais, maka alangkah baiknya kehidupan, alangkah indahnya kehidupan ini ya. Idza ata'ta ketika taat ente Allah ing Gusti Allah fihi ing dalam ais, ing dalam kehidupan. Caranya kumaha bidzikrillahi ta'ala kelawan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awis sholati atau membaca sholawat ala Rasulillah. Ingatasi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah indahnya ya kehidupan kita ini kalau seandainya semua kita orientasikan, kita distribusikan untuk ata'tallah. Ya, ingat kepada Allah, perbanyak baca sholawat ke Kanjeng Rasul. Wa yurwalan diriwayatkan apa annahu sesungguhnya kelakuan iku min soidin ta'aya utawi hayawan buruan yusadu kang diburu apa said wala syajaratin lan ta'aya utawi pohon tuqta'u kang dipenggal dipotong apa syajarah illa bi ghaflatiha kecuali kelawan lali atau lupane soidin dan syajaratin lupa ang dzikrillahi ta'ala saking imut ke Gusti Allah ta'ala. Alasannya li anna sariko karena sesungguhnya maling ikula yasroku sariko yasroku tidak maling sopo sarik baitan ing suatu rumah wa ahluhu khalih utawi penghuni rumah penghuni bed iku aiqadzun podo garuga bal ala ghaflatin bahkan ing atase keadaan lupa au naumin atau tidur. Nah ini ada informasi unik ini. Riwayat konon ya kata Syekh Athaillah. Jadi hayawan kok bisa dibunuh, bisa diburu, bisa disembelih, bisa dikorbankan kamari waktu Idul Adha misalkan. Atau ayat pohon biasa ditebang, biasa dipotong, ayat jukut biasa dirumput, biasa dicabutan. Itu karena pohon, hayawan itu lupa tidak zikir kepada Allah. Ya, sedang lalai. Makanya kena dia disembelih. Dikorbankan. Ya. Alasannya saya tahu ilah karena orang yang maling itu nggak bakal bisa mencuri ke rumah kita, nggak masuk. Kalau penghuni rumahnya itu bangun pada garuga. Iya, pada ngaji atau pada zikir atau pada apa. Berarti kalau kemalingan itu karena ghaflatin au naumin. Ya, lupa gak zikir kepada Allah, lupa tidak apa namanya berdoa dan lain sebagainya. Jadi inilah apa itu namanya hakikat apa itu namanya umur. Ya. Imam apa namanya Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu apa itu namanya pernah menyampaikan hal yang demikian ini. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, lang tazilla qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ati khisalin. Jadi telapak kaki kita nanti di hari kiamat nggak bakal bergeser sejengkal pun, satu jengkal pun sampai orang itu diinterogasi 4 hal.
Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Awalan, an umrihi fima afnahu. Tentang usianya untuk apa dihabiskan. Nah, ini hakikat. Ya, ini pertanyaan. Ya, usia kita ini kita habiskan untuk apa? Apakah untuk nyantai-nyantai hari Minggu, malam Minggu di kedai kopi, sambil menikmati panorama indah, dengerin musik Halloween, musik ya musik-musik yang romantis. Kalau kita kan senengnya musik Kenny G, ya kan udah nggak seneng musik-musik yang reggae-reggae ya begitu, dangdut ya. Jadi ditanyakan tentang 4 hal itu, ya. Awalan an umrihi fima afnahu, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Biar kita ingat tentang hakikat usia ini. Ya. Yang kedua ditanya juga, ya, an syababihi fima ablahu. Waktu muda itu usianya juga dibuat apa? Nah, anak-anak muda ini. Happy. Ya, enjoy, nyantai, karena menganggap yang muda itu masih lama kontrak di dunianya. Jadi masih nyantai. Juga ditanyakan tentang pengetahuan kita, tentang ilmu kita, an ilmihi amma fa'ala. Ya. Untuk apa ilmu yang kita dapat ini? Apakah untuk menghibulin orang, untuk memprovokasi orang, untuk mengadu domba orang, atau untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Mangga kita yang bisa mempertanyakan terhadap perilaku kita sendiri. Yang keempat, kata Rasulullah, ditanyakan malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. 2 kali, depan belakang ditanya. Ya. Min aina iktasabahu, dari mana mereka itu mendapatkan uang. Terus wa ilama anfaqahu, kemana uang itu juga didistribusikan. Darinya dikorek, ya, kemananya juga dilacak. Ini KPK akhirat. KPK akhirat malah lebih ngeri lagi. Ya, ngeri lagi. PPATK eleh. Ya, ini. Jadi 4 hal ini nanti yang akan ditanyakan tentang hakikat umur kita. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita ingat dawuhnya Syekh Athaillah tadi, perbanyaklah baca tasbih, kemudian perbanyaklah baca sholawat ke Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tasbih itu, Masya Allah ya, saya punya catatan, itu merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Sahih Muslim, ya, dari sahabat Samurah bin Jundab, Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya Allah itu suka kalimat 4. Anda tidak usah bingung mulainya dari mana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, boleh diucapkan. Mau bolak-balik 4 ini kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ya itu. Kalimat itu mangga, dipilih. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan demikian. Yang kedua, tasbih ini seperti disampaikan dari Subhanallahul Azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nasi wa zinata arsy, kalimat pelebur dosa, para bapak, para ibu. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya di muka bumi ini setiap kali ada orang yang membaca la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar alhamdulillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, semua dosa kita dilebur. Ya, kecuali dosa besar, para bapak, para ibu. Meskipun dosa yang banyak itu ngungkulin buih yang ada di lautan. Masya Allah. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini manfaatnya banyak para bapak, para ibu, bacaan tasbih. Bahkan kalau nggak salah di hadis Bulughul Maram, ya itu hadisnya sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ya thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim ya wa bihamdi. Ini dua kalimat yang lisannya kita mengucapkan menjadi ringan, tapi bebannya berat nanti di akhirat, di mizan. Ini yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kalau nggak salah ada di hadis Bulughul Maram. Mangga ya itu bacaan-bacaan tasbih sareng perbanyak baca sholawat. Al-musara'atu fi tahsiliz zat. Al-musara'atu tawiki kubab nerangken bergegas sesegera mungkin fi tahsiliz zati ing dalem menghasilkan bekal. Ya bekal ngaji, bekal kangge mati. Bekal ya. Man alima, man utai sapa wonge ku alima ngerti sapa man kurba rohilihi ing dekat berangkate man, bepergiane man asra'a mongko sesegera mungkin sapa man fi tahsiliz zati ing dalem menghasilkan bekal. Wa man utai sapa wonge ku alima ngerti sapa man anna ihsana ghairihi ing sesungguhnya kebagusan selain man ikula yang fa'uhu ora manfaati apa ihsanu ghairihi ing man jadda mongko bersungguh-sungguh sapa man fil ihsani di dalam membuat kebaikan sendiri. Waman utai sapa wonge ku akhraja mengalami defisit pengeluaran sapa man lalam yahsib lan tidak pernah mengevaluasi sapa man khosira mongko rugi sapa man. Walam yadri lan ora weruh ora ngerti sapa man. Artinya kalau kita sudah ngerti dekatnya ajal kita, ya harus cepat-cepat nyari bekal. Jangan berpangku tangan nunggu kebaikan dari orang lain. Kita buat apa? Jadda fil ihsan. Ya. Kalau kita ini tidak pernah mengoreksi defisit kita, nanti kita akan rugi. Khosira walam yadri. Ini peringatan terutama untuk kita-kita ini yang sudah usia senja. Suatu ketika Nabi Yakub juga pernah protes ke malaikat jurupati. Malaikat kok gak ada pemberitahuan mati. Sudah pemberitahuannya banyak. Salah satunya kondisi fisik kita yang berubah. Rambut memutih yang sudah merata. Pandangan yang berkurang. Tenaga, pikiran dan lain sebagainya itu kan pertanda, ya itu pertanda. Artinya rihlah kita, perjalanan kita ini sudah dekat. Ya. Waman utai sapa wonge iku wakala mewakilkan sapa man wakilan ing seorang wakil, wattala alan melihat sapa man ala khianatihi ing atase pengkhianatane wakil. Azalahu mongko menurunkan, mengimpes ya atau mengganti sapa man ing wakil. Kadzalika iku sapertos eta azalahu nafsuka utawi nafsu sira qad ittala'ta sungguh telah melihat sira ala khianatiha ing atase pengkhianatane nafsu fa'zilha mongko nglungsurkanlah sira menggantikanlah siro, mengimpeskanlah siro ing nafsu, wadayik lan mempersempitlah siro alaiha ing nafsu, almasalika ing piro-piro jalan. Kalau kita mewakilkan kepada seseorang dan nyata-nyata wakil kita ini berkhianat, impes, lungsurkan, turunkan, ganti yang baru.
Begitu juga nafsu kita. Kita ini tahu bahwa nafsu kita ini mengkhianati kita. Karena asli kita ini kan fitratil Islam. Tapi nyatanya banyak nafsu yang berseberangan dengan fitrah. Ya, fatarana si 'alaiha, yang telah difitrahkan Allah kepada kita semua. Tapi kita ini nggak pernah ngelepas-lepas, malah menikmatin. Nah, terutama tentang jiwa kita ini yang dititipkan, yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Contoh yang paling dekat ya, kita patut prihatin ya, dalam beberapa bulan ini kita disuguhin para wakil-wakil kita yang khianat karena ada judi online ya, judol. Nah, ini sebenarnya gampang untuk mengazilnya, mengimpesnya, jangan dipilih, gitu aja kan gampang. Ini suatu perbuatan yang Masya Allah ya, semoga aja para wakil-wakil kita ini disadarkan oleh Allah sesuai dengan amanah yang diembankan terhadap mereka. Menurut PPATK itu luar biasa, hampir 1.000 lebih yang ikut judol, judi online. Ya, tapi menurut MKD itu cuma 2 orang, wa'alam mana yang benar. Ya, lah PPATK ini kan mesti memberikan laporan, enggak canggung-canggung. Dia kan ada punya data. PPATK itu apa? Pusat Enggak, PPATK apa singkatannya? Pusat Pelaporan Antar Transaksi Keuangan. Ya, itu disampaikan ada 63.000 lebih transaksi keuangan. Nah, ini nilainya mungkin ya miliaran, triliunan ya. Mulai dari hulu ke hilir kena semua. Ya Allah, judal ini ya. Ya, moga aja Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sehingga kita dijauhkan dari judi-judi yang demikian itu. Idza ra'aita, ing dalam nalikane melihat sira fika ing dalam diri sira, melihat diri kita, nafsu kita al-irada ing berpaling dari jalan yang benar, wasyahwata lan syahwat, wal ghaflata lan lupa, fahadha mongko utawi ini irad, syahwat, ghaflah iku wasfuka, kriteria kita, sifat kita. Wa idza ra'aita lan indal ketika melihat sira fika dalam diri sira al-inabata ing kembali kepada Allah, wal khasyata lan takut kepada Allah, wa zuhda lan zuhud, fahadha mongko utawi ini iku min sona'i illah, setengah saking pira-pira perbuatane Allah, ciptaane Allah. Misalu dzalika utai contohnya eta al-i'rad, syahwat, iku idza ra'aita ing dalam ketika melihat sira bi baladika ana ing negara sira al-halfa ing pohon khalfa. Saya melihat di kamus itu belum menemukan ini. Saya lihat di kamus Mujid belum menemukan apa itu pohon khalfa. Wasyauka dan duri, wal usad jalan duri usad. Ya, kalau nggak salah duri usad itu ada di tanaman di padang pasir itu, yang dari ujung akarnya sampai kalau itu duri semua. Ya, kayak binatang apa itu? Kelapa itu kan. Sanes itu landak, ya kali landak itu kayak begitu tuh. Ya, tapi di Indonesia kan nggak ada ini, jadi padanannya apa ya? Pohon usad aja, duri usad aja. Ya. Apa ya? Ya duri usad itu aja ya. Fahadha mongko utawi ini kunabatu ardi baladika, tumbuh-tumbuhan bumi negaramu. Wa idza ra'aita lan ing dalem ketika melihat sira biha ana ing ard al-auda ing kayu gaharu, arrud bakang masih basuh, wal miska lan melihat ing misik, wal ambar lan minyak ambar, fa'lam maka ketahuilah annahu ing stuni al-madkur, ya tadi ambar, misik dan sebagainya, iku majlubun, didongkapkan, didatangkan min sona'illah, saking piro-piro perbuatane Allah. Laisa kang ora ana majlub, ora ana iku min nabati ardika, setengah saking piro-piro tumbuh-tumbuhane bumimu. Fal misku mongko utai misik, iku min gislani iraqiha, saking kijang negara Iraqnya ardin,
Wal ambar lan sesungguhnya ambar, minyak ambar, ambaru iku mim bahri Hindiha saking laut Hindia, laut India ardin. Artinya kita diperintahkan untuk bergegas mendapatkan bekal di akhirat kelak. Kemudian ketika diri kita ini berpaling, wah itu dari kejatian diri kita. Tapi kalau ada kebaikan, kayak misalkan inabah, terus kemudian khosyah, zuhud, itu semua datangnya dari Allah. Diibaratkan seperti pohon yang pahit-pahit itu dari diri kita, tapi yang indah-indah seperti misik, minyak, ya itu semua adalah datangnya dari Allah. Al-maksiyatu, jam berapa? Setengah jam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maksiyatu mukaddiratun lil imani. Al-maksiyatu tawiki kubab nerangkan maksiat. Atau al-maksiyatu tai maksiat iku mukaddiratun memperkeruh. Memperkeruh lil imani marang keimanan seseorang. Jadi ketika kita maksiat, butek pikiran kita. Iman kita tercoreng. Ya, dulunya jernih menjadi keruh. Ya, ngotorin iman kita. Butekaken, memperkeruh lil iman. Misalul iman, utai perumpamaannya iman, maka beserta diri ente, idza asaita ketika berbuat maksiat ente, Allah Ta'ala, ing Gusti Allah Ta'ala, iku kasyamsi seperti matahari, tapi al-maksyufati kang gerhana matahari. Jadi perumpamaan iman pada diri kita ini ketika kita maksiat, itu diri kita ini seperti matahari tapi yang mengalami gerhana, berarti kan gelap. Ya, mestinya matahari ini anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya, harusnya begitu memberikan kehidupan di muka bumi ini. Ini kalau kita berbuat maksiat, berarti kita ini gelap. Atau diumpamakan juga, kata Syatoilah, aukas siroji atau seperti lampu. Idza ghotaitahu ketika nutup siro ing sirot, ditutupnya bisof hatin kelawan piring. Ya tentunya remeng-remeng. Ya. Huwa utawi sirot iku maujudun ada. Walakin akan tetapi yamna'u menghalangi nurahu ing cahaya lampu opo al-ghita'u tutup. Ya tutupnya tadi piring. Tsumma innaka kemudian sesungguhnya ente kutahduru menghadiri ente al-majlisa ing majlis wil jami'i ing dalam masjid besar. Liyatawaffaro agar supaya sempurna atau agar supaya menjadi banyak opo akluka akal siro. Jadi maksiat itu bikin keruh keimanan kita. Dicontohkan di sini kalau kita maksiat kepada Allah itu ibarat tubuh kita seperti matahari tapi yang mengalami gerhana. Atau diri kita ini seperti lampu cuman ketutupan, wujudnya ada, latakin yamna unurahul kita cuman cahayanya tertutup. Nah, kalau kita menghadiri majelis seperti ini, majelis rotiban, majelis Syekh Hasan As-Sadilian, majelis manakiban, majelis pengajian, maka ya tawaffar akluka. Jadi akal kita ini sempurna kembali karena dicas lagi. Iya, kita dicas lagi nalar kita. Wa ingkana lan lamun ana apa umruka usia ente ku qalilan sekedhi yasiru mongko bisa menjadi apa umur qalil jadi iku kathiron banyak. Caranya kumaha yaitu li khusulil iman karena hasilnya iman. Wal khusyu'i lan khusyu' wal khudu'i lan khudu' handap asor kepada Allah wal khasyati lan takut terhadap Allah wat tadabburi lan merenungkan
wattadzakuri dan berzikir, wa nahwiha dan sepadanya tadi, iman, hasilnya iman, khusyuk, khudu ila akhirihi. Falo arafta mongko lamun ngerti sira al imana ing keimanan, makorrobta mongko ora bakal mendekat sira al isyana ing kemaksiatan. Jadi kalau usia kita ini pendek atau sudah di usia senja, tadi di atas harus banyak baca tasbih, baca sholawat, supaya apa? Menjadi panjang hakikatnya, bukan dohirnya. Karena apa? Ada iman di situ, ada khusyuk, ada khudu, ada khosyah, ada perenungan, ada zikir lagi yang telah dibaca bersama-sama. Nah, karena kalau seandainya kita ngerti pentingnya iman di dalam kehidupan ini, nggak mungkin kita bakal mendekati kemaksiatan. Fala gharima, ya itu. Mangga ibu sambil minum ya, bapak mangga sambil minum. Fala gharima, mongko ora ana wong kang utang. Iku antolu lebih ngulur-ngulur. Ya, biasanya orang punya utang itu ya abot. Minan nafsi daripada nafsu, hawa nafsu. Wala adwa lan ora ana musuh, tiada ada musuh iku a'dhamu lebih berat, lebih besar, lebih gede, lebih ageng minasyaitoni daripada syaitan. Wala mu'aridho lan ora ana wong kang bisa menentang, mengalahkan ya. Iku akwa lebih kuat minal hawa daripada hawa nafsu. Ya. Orang yang utang itu kan biasanya ngolor-ngolor. Ya. Itu karena ya ada nafsu itu. Nafsu pengennya mah nggak mau nyarutang. Ada juga musuh yang paling berat, yaitu setan. Ya. Tidak ada penentang yang paling kuat dalam diri kita kecuali hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini yang menghalangin apa-apa. Nah. Wala yadfa'ulan ora bisa menolak al-madada ing pemberian al-habito kang lungsur. Ya, maksudnya pemberian dari Allah. Apa mithlul kibri, semisal sombong. Jadi ada rahmat Allah turun tapi karena sombong. Ya akhirnya ya nggak masuk. Hanya sombong yang menolak pertolongan dari Allah maksudnya. Li'annal ghaitha karena sesungguhnya hujan ikula yakiru tidak menetap opo hujan illa alal ardi kecuali di atas bumi al munkhafidati kang handap. Nah. La fauqa ru'usil jibali tidak bertempat di atas piro-piro pucuk gunung. Yang namanya hujan tetap mencari tempat yang handap, yang datar, yang paling bawah, yang paling ayak balong nak dulu. Fakadzalika mongko iku sepertos eta-eta. Ya. Al-ghaits la yakiru illa 'alal ard qulubul mutakabbirina utai piro-piro hatinya wong kang podo arogan kabeh tang takilu pindah anha dari qulubil mutakabbirin apa ar-rahmatu rahmat Allah wa tangzilu lan lungsur apa rahmat ila qulubil mutawadhi'ina marang piro-piro hatine wong kang podo tawadhu sedaya. Artinya bahwa rahmat Allah tidak akan menyapa orang yang sombong. Rahmat Allah akan turun kepada orang yang mutawadhi'in, yang handap asal. Nah, takabur itu apa? Di sini dijelaskan wal muradu taikang dikehendaki, taikang dimaksud bitakabburi
bil mutakabbirina kelan wong kang sombong kabeh. Ya, definisinya ikuman wong ya rudu kang nolak, mengingkari boleh, menolak boleh, al-haqqa ing perkara kang betul. Laman bukan kok orang, yakunu kang ada opo, saubuhu pakaiane man iku hasanan indah-indah, mewah-mewah, bagus-bagus, tidak. Walakinnal kibro akan tetapi sombong iku batrul haqqi menolak kebenaran, yakni menghendaki sopo ya musannif maksudnya Syekh Athaillah daf'ahu ing menolak hak wahtiqaron nasi dan ngeremehkan ya, merendahkan manusia. Jadi yang dimaksud takabur di sini adalah orang yang tidak menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu datangnya dari siapa saja. Nah, bukan kok orang yang takabur itu mungkin aksesorisnya mewah-mewah, mobilnya mewah, bajunya mewah, rumahnya mewah, ya Kang Zainab. Ya. Bukan itu, tapi walakinnal birra, akan tapi orang yang sombong itu orang yang menolak hak, maksudnya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini maksudnya apa itu namanya sombong. Wala ta'taqid, dan janganlah meyakini siro, ya, mengiktikadkan siro annal kibro ing sesungguhnya sombong iku la yakunu ora ana apa kiber ora ana iku illa fi wazirin kecuali ing dalam perdana menteri atau pejabat. Jadi sombong itu bukan ada di pejabat saja, kita juga bisa sombong. Sudah kere, melarat, hitam, bau, enggak sombong lagi ya ini ya. Ini naudzubillah ini. Au-sahibid dunya, atau orang yang punya harta atau orang yang kaya. Bal qad yakunu, bahkan terkadang ono apa sombong kiber iku fiman ing dalem diri seseorang. La yamliku kang ora memiliki sapa man asya alailatin ing makan untuk malam ini aja enggak punya. Bisa jadi sombong itu pada orang yang hanya punya untuk sesuap nasi malam ini aja. Ya, miskin sombong ini. Wa utawi man iku yafsudu berbuat mafsadah, berbuat kehancuran, kerusakan, ya, destruktif perbuatannya di muka bumi ini. Wala yasluhu lan ora berbuat islah, berbuat kebaikan. Sopo man, sopo mutakabbir. Li'annahu, karena sesungguhnya man iku takabbaro sombong sopo man ala khalqillahi ing atase makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'taqidu lan aja meyakini sira, janganlah kita meyakini annal apa itu memnun ya, annal mangkuba ing sesungguhnya orang yang terkena musibah iku man orang kana kang ono sapa man iku fil asri di dalam tawanan, au fisijni atau di dalam bui. Balil mangkubu, bahkan utai orang yang terkena musibah iku man wong aso kang maksiat kang durhaka sapa man Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa khalalan memasukkan sapa man fi hadhil mamlakati ing dalam inilah kerajaan adz-dzahirati kang kelihatan. Maksudnya di dunia ini kerajaan Allah. Memasukkan najasatal maksiati ing najis berupa perbuatan maksiat. Jadi jangan engkau yakini bahwa orang sombong itu pejabat saja, tidak. Camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, tidak. Atau yang sombong itu orang yang kaya saja, tidak. Bahkan bisa terjadi sombong itu pada diri orang yang hanya mempunyai makan untuk malam ini saja. Ya, orang sombong itu ya perilakunya itu mafsadah, buat keonaran, tidak pernah berbuat baik.
dia sombong terhadap makhluk Allah. Dan jangan juga kamu sekali-kali meyakini bahwa orang yang terkena musibah itu dipenjara, tertawan musuh, atau penyakitan sakit. Tapi sejatinya orang yang terkena musibah itu orang yang maksiat kepada Allah. Karena apa? Dia berani memasukkan kemaksiatan di muka bumi ini. Najasatal maksiat. Nah, inilah bab yang menerangkan tentang maksiat bisa memperkeruh keimanan. Insya Allah kalau iman kita lurus, akidah kita sahih, iman kita betul, bangunan di atasnya juga betul. Rasulullah SAW itu membangun iman, membangun akidah 13 tahun lamanya di Mekah. Harapannya apa? Ya harapannya agar sahihul akidah ini benar-benar tercapai dalam rentang waktu 13 tahun ini. Bahkan kalau iman itu betul, perilaku kita akan betul. Iman itu para bapak, para ibu adalah sesuatu yang abstrak. Abstrak teh apa? Nggak kelihatan, maknawi, ruhi, tapi bisa kita analisa dengan apa? Dengan amal perbuatan. Makanya di surat Al-Asr itu illalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman saja nggak cukup, harus wa amilus sholihat. Ya, jadi meskipun abstrak bisa kita uji. Saya ngomong di sini, ini kan karena ada saluran strum listrik. Nah ini kan nggak kelihatan. Nah, berarti ini ada dalam diri kita, ini juga ada iman, tapi sesuatu yang abstrak. Bisa dilihat dari perbuatan kita. Jadi Rasulullah itu membangun akidah, meruskan akidah, membuat pondasi yang kuat terhadap umat Islam selama 13 tahun. Nah, para bapak, para ibu yang saya hormati, saya juga teringat pesan dari Imamuna Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu bahwa iman itu ala arba'ati anwa'in, ada 4 tingkatan. Ya, yang pertama adalah imanun yazidu wala yang kusu, ya, iman tingkatan pertama, yaitu iman yang nambah, nggak turun-turun. Wah, ini naik terus grafiknya. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah adalah imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para utusan-utusan Allah. Nah, ini yang harus menjadi contoh untuk kita semua, para bapak, para ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri utusan Rasul itulah ada uswah hasanah. Termasuk kita contoh keimanannya ini. Kata Imam Abu Hanifah yang kedua adalah imanun la yazidu wa la yanqusu. Iman yang statis, ya. Maksudnya nggak nambah, juga nggak turun. Nah ini apa? Imanul malaikah. Ya, imannya para malaikat itu statis. Karena orang itu beriman berarti nambah. Orang itu nggak iman berarti dia keimanannya turun. Lah malaikat ini statis. Karena dari dulu itu malaikat disuruh ibadah, ya ibadah, sujud, bagian rizki, jadi nggak ada perkembangan. Yang namanya imannya statis. Seperti kita ketahui bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi imannya statis. Kata Imam Abu Hanifah yang ketiga itu imanun yazidu wa yanqusu. Iman yang naik turun kayak iman kita ini. Kalau lagi iman sregep Kang Haji ngantuknya. Ngajinya sregep kalau imannya. Ke masjid juga sregep. Wah, sholat jamaah 5 waktu ayat. Tapi kalau lagi yang kusu, ya yazidu yang kusu. 1 tahun baru datang Kang Zainal. Sholat Idul Fitri. Lengit setahun. Nembe imut ke masjid ini. Ya ini. Jadi
yazidu wa yanqusu ini naik turun. Oleh karena itu keimanan ini, kata Syaikhullah ini, harus kita pelihara. Caranya kumaha tarkul ma'asi. Karena maksiat itu muqaddiratun li imanina. Ngotorin, butekin, mengkerkeruh keimanan kita. Nah, yang terakhir, ya kata Imam Abu Hanifah adalah imanun la yazidu wa yanqusu. Iman yang enggak nambah justru malah turun. Ya iya. La yazidu enggak nambah wa yanqusu. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama kan imanul anbiya wal mursalin itu yazidu wala yanqusu. Nambah terus tapi enggak berkurang. Nah ini yang terakhir ini antitesanya, yaitu la yazidu wa yanqusu, enggak nambah malah turun, yaitu imanul munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena keimanannya yang kayak begitu, orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sekian demikian para bapak, para ibu yang bisa Abdi sampaikan, mohon dikoreksi bila ada penyampaian atau keterangan yang salah, dan semoga ngaji kita ini mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan, apa yang telah diwajahkan oleh Syaikhullah As-Sakandari kepada kita semua. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga baca kafarah doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma